Prabowo tiba di stasiun Halim Perdana Kusuma Rabu malam menggunakan mobil maung Garuda Putih. Didampingi Seskap Teddy Wijaya, Prabowo langsung masuk ke area stasiun. Setelah menempel kartu khusus di gate, Prabowo langsung naik eskalator menuju peron dan masuk ke gerbong VIP kereta cepat Wush nomor G1057. Perjalanan ke Bandung ditempuh sekitar 45 menit. Dalam kunjungan kerja di Bandung, Prabowo akan menghadiri konvensi sains dan teknologi di Sabuga ITB bersama peraih Nobel Fisika Konstantin Novoselov. Informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait dengan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tiba di KPK sekitar pukul 9.30 pagi. Yakut akan dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan tergabung dengan Henry Aprila di gedung KPK. Henry, apakah pemeriksaan Yakut Khalil Qomas sudah selesai? Ya, untuk pemeriksaan Yakut Khalil sendiri, ini mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada era Presiden ke-7 Joko Widodo masih berlangsung. Kalau memang informasi yang kami terima, memang pada tiba ke gedung KPK ini di pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Kemudian memang Yakut ini tidak didampingi oleh kuasa hukum. Adapun memang dalam hal ini Yakut Khalil sendiri ini berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji yang memang juga ini masih dalam proses pemeriksaan, dan kemudian pihak KPK pun juga mendeteksi adanya kejanggalan terhadap pembagian dari kuota haji sendiri. Ini pada kuota haji sendiri ini keberangkatan di tahun 2024. Adapun memang informasi yang kami terima bahwa saya memang mantan Menteri Agama Yakut Khalil sendiri ini melakukan pembagian keberangkatan haji yang memang kalau sebelumnya informasi yang kami terima keberangkatan haji dibagi menjadi dua, yang memang untuk 9% atau maksud kami 8% untuk pembagian haji khusus, dan kemudian 98%, maksud kami 92% ini untuk keberangkatan haji reguler. Namun pada saat keberangkatan haji 2024 Yakut Khalil memberangkatkan dengan sistem 50-50 atau pembagian 50% untuk keberangkatan haji khusus dan 50% untuk keberangkatan haji reguler. Dan tentunya pihak KPK masih terus menelusuri sampai sejauh ini, pemeriksaan masih terus berlangsung, dan kemudian Budi Prasetyo selaku juru bicara KPK juga menyampaikan proses pemeriksaan masih terus berlangsung hingga memang sebelumnya saksi-saksi dari Yakut Khalil sendiri ini juga sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dari mulai agen travel, haji dan juga umroh, dan kemudian juga selain hanya itu tentunya pihak dari KPK juga ini akan melakukan pemeriksaan mulai dari proses dan juga alur perintah hingga aliran dana yang diduga dilakukan korupsi oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia yakni Yakut Khalil. Kita tunggu bersama-sama, Camar, bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini, dan tentunya juga pihak dari Kementerian Agama, maksud kami KPK sendiri menyampaikan karena Yakut Khalil sudah hadir akan dilanjutkan hingga ke proses penyidikan. Camar. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila, selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain mantan Menteri Agama Yakut Khalil, KPK juga memeriksa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini. Nadiem diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di gedung KPK pukul 9.15 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK. Nadiem tiba di gedung KPKP dengan didampingi beberapa kuasa hukumnya. Salah satunya adalah Hotman Paris Hutapea. Saat tiba, Nadiem enggan memberikan keterangan soal pemeriksaan hari ini di KPK. Dalam perkara ini, KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya adalah mantan CEO PT Gojek dan Tokopedia, Andre Sulistyo, dan pemegang saham Melissa Siska Juminto. KPK mengungkapkan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek terjadi saat pandemi COVID-19. Bupati Pati Sudewo menantang warga yang hendak menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan pajak PBB hingga 250%. Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku tak gentar dan ogah mencabut aturan kenaikan pajak meski didemo ribuan warga.
Demo ratusan warga menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB Perkotaan dan Pedesaan di Simpang Lima Pati, Jawa Tengah berujung ricuh. Kericuan bermula saat rombongan Satpol PP meminta pendemo pindah lokasi karena menghalangi rute acara HUT ke-702 Pati. Di saat bersamaan, Satpol PP berupaya mengangkut paksa donasi yang dikumpulkan warga. Pengumpulan donasi oleh warga Pati digelar jelang demo besar-besaran memprotes kenaikan PBB hingga 250% pada 13 Agustus mendatang. Atas rencana demo tersebut, Bupati Pati Sudewo mengaku tidak gentar, bahkan menantang warga. Mundur, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Bupati Sudewo merupakan politisi Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 lalu. Sebelum kontroversi menaikkan pajak PBB hingga 250%, Sudewo juga pernah menjadi sorotan gara-gara mengundang trio Serigala di Pendopo, Kabupaten Pati pada Juni lalu. Atraksi goyang seronok trio Serigala di hadapan pejabat Pemkab Pati dinilai tidak pantas dan menuai kecaman publik. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Penarikan kendaraan secara paksa oleh penagih utang kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Bahkan para pelaku tak segan-segan beraksi di tempat umum, seolah-olah kebal hukum. Kelompok penagih utang kembali berulah dengan berusaha merebut paksa motor milik warga di Jalan Raya Margonda, Depok. Korban pun berusaha mempertahankan kendaraannya hingga sempat terjadi tarik-menarik. Aksi perampasan ini tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian dan saat siang hari. Tidak butuh waktu lama, polisi yang mendapat laporan warga segera mencari kawanan penagih utang dan mengamankannya. Karena tindakan penarikan kendaraan secara paksa hingga menggunakan kekerasan sudah masuk dalam tindakan kriminal dan akan dijerat pidana. Kian maraknya aksi perampasan kendaraan oleh kelompok penagih utang membuat polisi terus mengimbau untuk tidak ragu melaporkan ke kantor polisi. Diharapkan warga Depok lebih tenang dan berani melaporkan jika ada ancaman dari penagih utang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kemunculan ular sanca panjang 4 meter menggegerkan warga di Taman Miring, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga melapor ke Satpol PP hingga dilakukan evakuasi. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan warga bersarang di lubang pohon Taman Miring, Pisangan Lama Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga pun melapor ke petugas Satpol PP hingga dilakukan evakuasi. Evakuasi berjalan dramatis karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Bahkan ular sempat melakukan perlawanan dengan masuk ke lubang lebih dalam hingga petugas harus tarik-menarik agar hewan melata ini keluar. Bahkan saat sudah ditarik, ular sempat melilit lengan petugas dan harus dibantu rekan sesama petugas. Setelah evakuasi berjalan hampir 1 jam, ular bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Saat ini ular dibawa ke tempat perlindungan hewan milik Pemkot Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor di area parkir kampus IPB Bogor, Jawa Barat diamuk massa. Aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curiannya sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang suami ditangkap warga kedapatan merusak dan mencuri uang di dalam kotak amal sebuah musola di Cakung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tak bisa membayar kontrakan rumah. Aksi seorang pria saat tengah masuk ke dalam sebuah musola di Kampung Jembatan Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dengan santai, ia mulai beraksi mendekati kotak amal, lalu nekat menggasak uang amal senilai Rp750.000 dari 2 buah kotak amal di dalam musola. Berbekal hasil rekaman yang kemudian disebarkan melalui aplikasi percakapan, warga akhirnya berhasil menangkap pelaku yang langsung dibawa ke lokasi kejadian. Pengurus musola bersama polisi langsung memanggil pihak keluarga pelaku. Diketahui pelaku nekat mencuri karena desakan ekonomi untuk keluarganya. Pengurus lingkungan akhirnya memilih jalur mediasi dan melepaskan pelaku dengan surat perjanjian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.